Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian tentang makharijul huruf yang kita angkat dari kitab At-Tajwidul Musawwar. Di video kali ini insyaallah kita akan memasuki makhraj huruf ra. Oke, langsung saja. Makhrajur ra, ya, tempat keluar huruf ra. Baik, huruf ra keluar dari min tarafil lisani ma'a ma yuhadihi minal lithah qariban min makhrajin nun. Ya, huruf ra keluar dari taraful lisan, ya, dari bagian ujung lidah, ya, bertemu dengan yang berhadapan dengannya berupa gusi, dekat dari makhraj huruf nun. Ya, makhraj huruf nun ini sudah kita bahas ya di video sebelumnya, ya, dimana nun ini adalah huruf yang keluar dari ujung lidah bertemu dengan gusi. Huruf ra juga sama, ujung lidahnya bertemu dengan gusi, ya. Jadi kedua huruf ini memiliki makhraj yang berbeda, hanya saja ia berdekatan, ya. Baik, dia keluar dari ujung lidah atau taraful lisan, ya. Kalau kita mendengar kata ujung, terkadang sebagian kita ada yang berpikir ujung itu, kalau misalnya ini lidah, ujung itu yang ini, ya. Padahal yang dimaksud dengan taraf, ya, ujung lidah itu bukan hanya ini, tapi mencakup bagian atasnya juga, bagian punggung lidahnya, ya. Masih ingat teman-teman ya, waktu kita membahas tentang pembagian lidah, ya, pembagian lidah, ya, ada pangkal lidah, ada sisi lidah, ada ujung lidah, ada kepala lidah, dan seterusnya, ya. Ini udah pernah kita bahas. Oke, biar nggak lupa ya, kita sedikit mengulang, ya, di mana sebenarnya posisi dari taraful lisan itu. Nah, ini dia pembagian lisan teman-teman ya. Yang dimaksud dengan taraful lisan, nah, ada di sini teman-teman, ya. Taraful lisan itu ada di bagian ujung, tapi di atasnya gitu ya. Nah, kalau ujungnya ini disebut dengan ra'sul lisan. Ya, ra'sul lisan maknanya sama dengan muntahal hafah saat kita membahas huruf lam kemarin. Ya, ra'sul lisan atau muntahal hafah itu sama saja, ya. Adapun taraful lisan itu agak masuk ke dalam sedikit, ya. Jadi bagian taraful lisan ini sebenarnya cakupannya luas ya, nggak cuma ujung di sininya saja, tapi ini juga masuk ke dalam cakupan taraful lisan, ya. Sehingga kata Syekh Abdul Qadir Al-Utsman, ra'sul lisan itu masuk ke dalam bagian dari taraful lisan, ya. Kepala lidah itu masuk ke dalam bagian dari ujung lidah. Jadi ketika dikatakan ujung lidah, maka bagian atasnya atau bagian punggung lidah ini pun ikut terpakai juga, ikut menempel juga ke gusi, ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Ya, ro, ri, ru. Nah, ini yang menempel bukan hanya bagian depannya saja. Kalau seandainya dikasih titik di sini ya, bukan bagian titiknya saja, tapi seluruh area ini, ya, dari sini sampai sini. Nah, ini disebut dengan taraful lisan. Jadi itu menempel ke gusi. Ya, itu yang dimaksud dengan taraful lisan, ya. Jadi taraful lisan itu adalah bagian ujung lidah bersamaan dengan bagian punggungnya, ya, punggung lidah atau di atas bagian atas lidah ini ya. Nah, itu bertemu dengan gusi, ya, dekat dari makhraj huruf nun. Jadi kalau kita misalnya mengucapkan huruf nun, an, in, un, dekat dari makhraj itu ada makhraj huruf ra, ar, ir, ur, ya. Di situ ada makhraj huruf ra, dekat sekali dengan makhraj huruf nun. Pokoknya jangan terlalu jauh, ya. Kita ketika mengucapkan huruf ra itu nggak boleh terlalu jauh dari huruf nun, ya. Tempat keluarnya sangat dekat dari huruf nun, ya. Ya, huruf ra,
ya nanti akan kita bahas. Salah satu sifat yang dimiliki olehnya adalah bainiyah, yaitu suaranya mengalir setengah, ya. Nah, kalau seandainya ini tertutup, ya, maka aliran suara itu tidak akan bisa muncul, ya. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bacakan penjelasan dari Syekh Aiman apa yang dimaksud dengan celah yang ada di sini. Beliau katakan, al-fajwatul lati yamurru minha juz'u sauti 'inda nutqir ra'i. Ya. Ini adalah celah yang dari sinilah ya sebagian suara ya keluar saat melafalkan huruf ra. Wallati laulaha lan qafala al-makhraju tamaman. Kalau seandainya tidak ada celah ini, maka makhraj huruf ra ini akan tertutup secara sempurna. Mimma yuaddi ila takriril manhiyi anhu. Yang hal tersebut nanti akan mengakibatkan getaran yang terlarang. Ya, jadi saat mengucapkan huruf ra itu tidak boleh bergetar seperti ini. Ro, ri, ru. Sebagaimana kita mengucapkan huruf R dalam bahasa Indonesia, itu terlarang. Ya, jadi sifat takrir yang ada pada huruf ra itu ya tidak boleh kita pahami getaran seperti huruf R, enggak. Ya. Enggak seperti itu. Ro, ri, ru. Ya, tapi kita membuat sedikit celah ya di sini agar suara huruf ra itu bisa keluar. Ar, ir, ur, ya. Jadi dia bergetar tapi tanpa melepaskan bagian ujung lidah dari gusi. Ya. Jadi dia menempel terus sebenarnya. Ar-Rahman, bukan menempel kemudian melepas, menempel, melepas, menempel, melepas dengan cepat ya seperti kita mengucapkan huruf ra. Nah, ini terjadi ya karena tidak ada celah ini. Dia menutup, membuka lagi, menutup, membuka lagi, menutup, membuka lagi. Yang benar dia menempel terus ya, namun ada celah sedikit ya di sini dibuat ya untuk sebagai aliran suara. Ar, ir, ur. Oke, paham ya teman-teman ya? Ini bisa dilatih. Ya, bisa dilatih supaya kita membaca huruf ra-nya ini menjadi fasih ya. Harus latihan. Baik, kemudian huruf ra ini salah satu huruf yang istimewa juga karena dia terkadang dibaca tebal dan terkadang dibaca tipis. Ya, namun di sini saya tidak akan menjelaskan kapan huruf ra dibaca tebal dan kapan huruf ra dibaca tipis. Nanti ada penjelasannya tersendiri. Ya, kapan huruf ra dibaca tebal dan kapan huruf ra dibaca tipis. Nah, di sini saya hanya ingin menjelaskan tentang bagaimana posisi lidah saat huruf ra ya dibaca tebal dan bagaimana posisi lidah saat huruf ra dibaca tipis. Baik, untuk lebih jelasnya silahkan teman-teman simak gambar berikut ini. Nah, ini dia teman-teman ya perbandingan antara huruf ra yang tebal dan huruf ra yang tipis. Yang di sebelah kanan ini adalah gambar dari posisi lidah saat mengucapkan huruf ra yang tebal. Ya, adapun yang di sebelah kiri ini adalah ya gambar posisi lidah saat mengucapkan huruf ra yang tipis. Oke, kita baca saja ya biar lebih jelas. Ya, muqaranatun bainar ra'il mufakhamati war ra'il muraqqaqati. Perbandingan ya antara huruf ra yang tebal dan huruf ra yang dibaca tipis. Yusahibur ra al-mufakhamata taqa'urun liwasatil lisani wa tadayyuqun fil halqi bi khilafil muraqqaqati. Ya. Tatkala seseorang melafalkan huruf ra yang tebal, maka pelafalannya itu harus disertai dengan taqa'ur. Ya, cekungan di bagian tengah lidah. Ini teman-teman ya. Di bagian tengah lidah tuh yang ini ya. Ini ujung lidah, yang ini pangkal lidah, yang ini adalah bagian tengah lidah. Nah, tengah lidahnya ini ya agak diturunkan ke bawah seolah antara pangkal dan ujung lidah ini ada cekungan. Ya, ini yang dimaksud dengan taqa'ur. Ya, taqa'ur pada bagian wasatul lisan, bagian tengah ya dari lidah.
Kemudian wa tadayyuqun fil halqi, dan menyempitnya ya area tenggorokan. Ya, saat mengucapkan huruf ro yang tebal, ya tenggorokannya harus disempitkan seperti ini. Jadi katup epiglotisnya ini agak didorong ke belakang sehingga posisi tenggorokan itu terasa lebih sempit ketimbang saat kita mengucapkan huruf ro yang tipis. Jadi mengucapkan huruf ro yang tipis itu tidak ada cekungan di sini, ini rata saja ya di lidah bagian tengah, dan tenggorokannya tidak menyempit. Ya, bisa dibedakan ya teman-teman ya dari gambarnya. Ya, ini sangat berbeda. Nah, makhrajnya apakah sama ataukah beda? Jawabnya sama. Ya, ro tebal maupun ro tipis itu sama-sama huruf ro. Makhrajnya ada di ujung lidah, ya, bertemu dengan gusi. Yang dimaksud dengan ujung lidah di sini adalah bagian depan disertai dengan punggungnya. Ya, ketika dia tipis, ya, maka tidak ada cekungan di lidah bagian tengah dan juga tidak ada penyempitan di tenggorokan. Lain halnya ketika dia dalam keadaan tebal, ya, maka di bagian tengah lidah ini ada cekungan dan juga terasa di sini tenggorokan agak menyempit. Ar, ur, ya, berbeda ketika di kasroh. Ir, ya, tidak ada cekungan ya antara ujung dan pangkal lidah dan juga tidak ada penyempitan di tenggorokan. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.